Oke. Kemudian jamaah selanjutnya mengenai silatul arham wa humul aqarib. Afwan. Qala al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi barakatuh ulum wa bikum fid darin amin qaradil ankum wa amma silatul arham wa humul aqarib faqala ta'ala fil amri bi silatihim wa ati dzal qurba haqqah wa qala ta'ala fi ma'rid ath-thana' ala qawmi ikhtarahum wa radiyahum والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ومما أمر الله به أن يوصل الأرحام وقال الله تعالى في الزجر عن قطيعة الرحم والتحذير منها والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فقاطع الرحم ملعون في نفس الكتاب وقد قال علي بن الحسين رضي الله عنهما يوصي بعض بنيه إياك وصحبة قاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في 3 مواضع من كتاب الله انتهى والله تعالى أعلم علمه أتم لا علم إلا ما علم jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya silatul arham ya. Berkata Imam Al-Haddats semoga rahmati beliau, Allah memberikan manfaat kepada kita dan ilmunya, amin. Wa amma silatul arham, kata beliau, adapun silatul arham, silah maknanya menghubungi, al-arham itu kerabat atau keluarga, family. Menghubungi keluarga, menghubungi family. Setiap kita punya keluarga, punya family, ya, kerabat. Wahumul aqarib, mereka itu yang dimaksud al-aqarib. Al-aqarib jamak dari qarabah. Al-qurba atau al-aqarib, kerabat, family. Ada kerabat dekat, kerabat jauh, ya, kerabat, keluarga. Sebelum yang lain-lain, keluarga dulu. Al-quraba aula bil ma'ruf. Jangan kita bantu yang lain sementara kerabat susah. Ya, keluarga diutamakan baru yang lain. Dan begitu juga di dalam menghubungkan itu, ya, menghubungkan kekeluargaan, itu kerabat didatangi. Ya, manfaatnya apa? Ada banyak di sini. Manfaatnya, waduh, besar, luar biasa. Maka Allah Ta'ala ya mengingatkan atas yang demikian itu. Allah perintahkan kita untuk menghubungkan kekerabatan, kekeluargaan, ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW juga menyuruh seperti itu untuk menghubungi kekeluargaan. Perhatikan jamaah. Faqala ta'ala fil amri bisilatihim, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghubungi mereka, itu kerabat. Wa atidal qurba haqqah, dan berikan kepada kerabat itu haknya. Berikan kepada kerabat itu haknya. Kalau memang kerabat punya hak, berikan. Kecil sekalipun, itu kalau betul itu haknya, berikan. Haknya untuk dikunjungi, ya, datangi. Ya, atau ada haknya berupa uang, apalagi, ya, sampaikan, berikan. Wa qala ta'ala fi ma'rid ath-thana' ala qaum ikhtarahum wa radiyahum, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam memuji kepada kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memilih mereka, Allah meridhoi mereka tatkala mereka itu menghubungi yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dihubungi. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak dipuji oleh Allah? Oh, senang. Dipuji sama Ustaz Kiki, senang enggak? Iya, Ustaz Kiki yang muji, waduh senang. Dipuji sama itu yang ente, menurut ente satu yang besar itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memuji, ya Rabb. Ya. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala. Orang-orang yang menghubungi, ini firman Allah, orang-orang yang menghubungi yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dihubungi. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka juga khawatir buruknya hisab, ya, perhitungan atas amal perbuatan.
Wa mimma amarallah bihi an yusal, ya di antara yang Allah Taala perintahkan untuk dihubungi itu al-arham, kerabat, kata Imam Al-Haddad tuh. Yang dimaksud menghubungi yang diperintahkan Allah untuk dihubungi itu kerabat. Jadi mereka itu ya, orang-orang yang Allah Taala puji ini, mereka yang Allah Taala pilih, Allah Taala senang kepada mereka, yaitu mereka yang menghubungi yang diperintah Allah Taala untuk dihubungi dari kerabat. Ya. Kemudian jamaah sekalian melakukan Allah wa qala Allah Taala fi zajr an qati'atir rahim wa tahdzir minha. Allah Taala berfirman di dalam melarang ya, daripada hal memutuskan hubungan kekeluargaan, dan Allah Taala mewaspadai atas yang demikian itu. Hati-hati ya, gitu ya, dari itu. Mana di antara firman-Nya Allah Taala berfirman walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah biha yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Ya, orang-orang yang Allah Taala marah, murka ya, Allah karena melarang itu memutuskan hubungan kekeluargaan ya. Orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah perjanjian itu disepakati. Orang-orang Yahudi jamaah udah disepakatin itu macam mereka membatalkan janji yang disepakati. Wa yaqta'una ma amrullah bihi. Dan mereka yang memutuskan apa yang Allah Taala perintahkan. Jazakallahu khair, syukran. Masyaallah. Dan mereka memutuskan yang Allah Taala perintahkan untuk dihubungi. Ini termasuk yang yang diwaspadai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala melarang kita untuk itu. Nauzubillah, jangan sampai ya. Kalau ada dari keluarga kita yang kita enggak tegur sapa ya udah dikunjungi enggak, tegur sapa enggak, berarti begini, udah enggak kita datangi karena PPKM katanya dulu gitu kan. Sekarang mudah-mudahan udah enggak zona hijau katanya. Kata MUI, ketua MUI DKI Kiai Haji Munar Mukhtar, itu masjid semuanya boleh dibuka. Musola majelis taklim udah buka, silakan. Waktu itu beliau melarang, sekarang perintahkan untuk membuka. Ya. Nah jamaah, dulu ketika kita apalagi di tahun 2020 waktu awal-awal COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia, itu kan kurang silaturahmi itu. Terus masuk bulan puasa, sedih ya. Semua merasakan itu betapa pahitnya itu tahun kemarin ya. Banyak yang di PHK, yang ditarik, yang punya Grab di Gokar ditarik juga mobil gitu macam. Walhasil bagaimana menghubungi keluarga? Udah datang kepada keluarga enggak bulan puasa lebaran. Biasanya menjelang puasa silaturahmi, puasa begitu, habis lebaran juga begitu, saling silaturahmi, saling kunjung satu. Tapi bagaimana mungkin di suasana seperti itu, akhirnya timbullah masalah, tidak saling kunjung mengunjungi karena kondisi yang seperti itu. Udah seperti itu keadaannya, paling tidak harusnya WA. Ini WA juga enggak, nge-WA juga enggak, nge-tweet juga enggak, umpama nge-tweet gitu ya. Kan ada tweet, ada WA, ada macam-macam itu ya. Nah, itu semua enggak, itu kan berarti memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah, itu sebetulnya kalau memang enggak boleh ya fisik kita untuk berkunjung satu sama lain, paling tidak dengan itu minimal. Nah, tapi kalau udah kembali normal nanti harus, jangan cuma WA ya. Tradisi kunjung mengunjungi itu harus tetap terpelihara dan terjaga. Jangan sampai terputus gara-gara kebiasaan di masa pandemi Covid seperti itu terus jadi keterusan gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu tidak. Ya yang tidak mengalami dampak Covid cuma di sini doang, di masjid ini Anawir. Subhanallah. Takbir. Oh, cuma Masjid Jami An-Nawir. Ya, ketika masjid-masjid itu ditutup, Masjid Nawir alhamdulillah tidak. Dan alhamdulillah yang terjangkit, yang terpapar Covid juga sedikit barangkali ya.
Bahkan Habib nggak dengar yang terpapar COVID. Ada cuma sedikit lah, nggak sebanding lah. Nah, kalau ada juga nggak seberapa, sedikit dari mereka ya yang kena COVID. Ya. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara itu, Allah jaga. Ya. Nah ini masalah silaturahim ini harus diutamakan jamaah sekalian. Jangan sampai kita memutuskan hubungan kekeluargaan yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Keadaan mereka, orang-orang yang Allah Ta'ala kecam, yaitu mereka selain itu, mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi mereka membatalkan janji Allah yang telah sesudah mereka sepakati, dan mereka memutuskan hubungan yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dihubungi. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, mereka itu orang mereka yang mendapat laknat kata Allah. Walahum su'uddar, mereka itu seburuk-buruk nanti tempat tinggal mereka di neraka. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semuanya, amin. Maka orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan mal'un fi nassil kitab, terkutuk di dalam nassil kitab Al-Quran. Berapa banyak Allah Ta'ala sebutkan. Perhatikan perkataan Imam Ali bin Husain. Imam Ali bin Husain Ali Zainal Abidin jamaah. Waqad qala Ali bin Husain radhiyallahu anhuma yusi ba'da bani. Berkata Imam Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain, sibtun Nabi Muhammad SAW, semoga Allah meridai keduanya, yusi ba'da bani, dia pernah memberikan wasiat kepada sebagian anak-anaknya, putra-putranya. Kata Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, iyyak wa suhbata qati'ir rahim, hati-hati kamu bersahabat dengan orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Bersahabat nggak boleh. Karena apa? Kena sialnya. Naudzubillah. Iyaka maknanya bisa hati-hati, ya, bisa juga tinggalkan atau jauhi. Utruk bisa, itu makna iyaka, hati-hati kamu, jauhi, tinggalkan. Apa? Wa suhbata qati'ir rahim, berteman dengan orang yang memutuskan hubungan kerabat kekeluargaan. Kan ini orang-orang sialan nih. Kalau di satu majelis, satu masjid ada orang, di situ ada satu orang yang memutuskan hubungan kekerabatan kekeluargaan, maka semajelis nggak dapat rahmatnya Allah. Karena ada satu orang yang memutuskan hubungan kekerabatan kekeluargaan. Dari itu pernah ada hadir di tengah-tengah Nabi Muhammad, orang yang seperti itu disuruh keluar. Nah, karena sebab itu nggak turun rahmat dari Allah SWT. Ya Rabb, ya jangan sampai kita memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini zaman udah canggih. Kalau nggak bisa kita ke sana, paling nggak hubungin ini. Halo, assalamualaikum. Saudara kita ada di Jeddah, di Mekah, di Madinah, di mana, di Yaman. Afwan, nggak bisa ke Hadramut. Kenapa? Lagi perang di Hadramut. Jangan nanti kalau udah suasananya ini, insyaallah. Bagaimana? Basa-basi. Kalau memang betul-betul, ya karena niatnya tulus ikhlas, insyaallah begitu selesai perang udah berangkat. Paling tidak ada hubungan yang nggak putus terhadap keluarga. Jangan sengaja-sengaja apa? Ini nggak tegur sapa, sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, sampai meninggal dunia. Alhamdulillah. Terhadap orang yang seperti itu, ya, ini amalannya bagaimana mau diterima? Ketika dihadapkan tuh amal, ya, amalan orang yang saling benci, ini kepada orang beriman, pada orang Islam yang lain, bukan pada saudara, apalagi kepada saudara. Andiru hadain hatta yustaliha, tangguhkan amal kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Ini terhadap apa? Terhadap orang lain, bukan saudara, bukan keluarga. Kalau kita saling benci kepada orang lain ini dari sama orang Islam, bagaimana terhadap keluarga? Ya Rabb, ya. Iyyaka wa suhbata qati'ir rahim, hati-hati kamu bersahabat dengan orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Fa inni wajadtuhu, kata Imam Ali, kata Imam Ali bin Ibn al-Husain, sesungguhnya saya mendapatinya orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan itu mal'unan, terkutuk fi salasati mawadhi' min kitabillah, di 3 tempat kata Imam Ali di dalam kitab Allah Al-Quran. Itu tadi. Ya. Jamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semuanya, amin. Wa fi Durril Mansur, ya, lima Suyuti akhraja Abu Syekh an Maimun bin Mahran qal li Umar ibn Abdul Aziz la tu'akhiyanna,
qati'ar rahim. Fa inni sami'tu Allah la'anahum fi suratain, surat Ar-Ra'd wa surati Muhammad. Di dalam redaksi lain di dalam kitab Durrul Mansur Imam Suyuti, ya, yang ditakhrijkan oleh Abu Syekh dari Maimun bin Mahran, dia berkata kepadaku Umar bin Abdul Aziz, ya, jangan kamu bersaudara dengan orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah, sesungguhnya saya mendengar Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada mereka di dalam dua surat Ar-Ra'd dan surat Muhammad. Dan Allah taala pelihara kita semuanya, amin. Surat Ar-Ra'd yakni yang bunyinya tadi walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara bihi an yusala fil ard. Itu di 3 tempat, maksudnya apa? Itu salah satunya tadi. Terus yang kedua, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa qatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah. Orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, kekeluargaan, ya, Allah Ta'ala katakan mereka itu orang-orang yang Allah Ta'ala laknat mereka. Allah bikin tuli mereka dan Allah bikin butak mata mereka. Alhamdulillah. Allah selamatkan kita semuanya, amin. Ya, sebelum meninggalnya, datangi itu keluarga kita. Ya, emang apa? Kalau untuk kebaikan susah, berat, banyak setannya. Iya. Tapi kalau ada sesuatu yang maksiat dibikin gampang sama setan. Iya. Tapi sekarang udah pada nggak ini ya, layar tancap udah kurang ininya ya. Iya. Udah punya TV di rumah udah lebih dari layar tancap. Iya. Orang dulu pada ini TV-nya kecil, begitu ada layar tancap, wah pada ya. Nah, sekarang bioskop aja udah jarang. Orang udah di rumah udah ada bioskop. Iya. Tapi lain lagi setannya. Ya, ada yang lebih dahsyat dari itu. Udah anak-anak itu semuanya punya HP, ya, punya HP semua. Boleh tidak? Udah pendidikan sekarang pakai ini, PJJ online dengan HP, udah nggak bisa dilarang. Dilarang, nggak apa? Mereka tidak belajar. Caranya bagaimana? Ya itu memantapkan mereka akidahnya, ya, tauhidnya, dan akhlak perangai. Dari segi tasawufnya disampaikan akhlak, atau mereka hadir di tempat-tempat majelis-majelis agama sehingga mereka bisa terjaga dari yang diharamkan.